Yesus 3 tahun di kayu salib, biarin dia bangkit sendiri, jangan manja. Lu 3 jam udah diturunin, dikasih minum anggur, dia elus-elus mayatnya, taruh di goa, bangkit dia 3 hari. Semua orang juga bisa, bre, kayak gitu mah. Jangankan Yesus, gua bisa kayak gitu. Aku akan mengucap 2 kalimat syahadat kalau abang tahan di salib posisi seperti ini. Ya 3 jam doang disalib, jam 12 siang, jam 3 sore mati. Abang gak akan sanggup, Bang. Lebih gua ada 3 hari gua bisa. Karena 3 hari bisa gua. Di paku dan lambung iya, paku sama kuping-kupingnya gua paku sini. Bangkit gua di hari ketiga, nggak perlu di hari ketiga, di hari ke-7 gua bisa bangkit. Gua udah bilang, Bang, kalau abang bisa apa seperti tuh? Tuhan kami, nggak usah Bangnya, Allahnya abang bisa seperti Tuhan kami. Loh, nggak perlu. Sekarang pentingnya apa? Tuhan turun ke bumi 3 jam disalib udah mati. Pentingnya apa? Itulah, Bang, apa fungsinya? Hebat, apa yang hebat? Hebat, Bang. Nggak seperti hebat Tuhan di bumi hebat. Jangan 3 jam, hebat jangan 3 jam di kayu salib, 3 bulan. Berani nggak Yesus? Tunjukkan sama aku kehebatan Tuhan, kalian bisa nggak? Tunjukkan Yesus disalib 3 bulan, baru Kristen bener Yesus Tuhan. Tapi kalau cuma 3 jam semua orang juga bisa. Yang saya tanya, bisa nggak Tuhan kalian seperti Tuhan kami? Nggak bisa. Tuhan lucu. Nggak penting itu. Tuhan lucu. Silakan turun. Tuhanmu unyu. Bisa. Begini, saudara Bere. Bere, dengarkan saya, saudaraku Bere. Saudaraku Bere. Sama saya, apa yang mau kalian andalkan dari Allah itu? Saudaraku Bere, dengarkan saya, dengarkan. Yang menjadi manusia itu Tuhannya Roma atau Tuhannya Yahudi yang datang menjadi bayi, dilahirkan Maria? Tuhannya orang Kristen. Ya, yang saya tanya, Kristen itu kan agama baru, nanti diresmikan di abad ketiga oleh Kekaisaran Romawi. Yang saya tanya, Tuhannya Yahudi kah? Yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub, yang masuk ke rahimnya Maria, atau Tuhannya orang Romawi, dewa Zeus, yang masuk ke dalam tubuhnya Maria? Jawab. Beri nama dia Hercules nih. Iya. Seluruh umat. Tuhannya siapa? Tuhannya seluruh umat. Jangan kayak Paulus kau. Saya tanya samamu ya, kamu harus percaya diri nih, harus percaya diri. Disaksikan oleh ribuan orang ini. Yang masuk ke dalam rahimnya Maria, Tuhannya Nabi Abraham, Ishak dan Yakub, atau Tuhannya orang-orang Roma, Zeus? Tuhannya seluruh umat. Ini kamu tidak pede. Loh, kok bukan pede? Coba kau jawab. Tuhannya orang Yahudi kah yang menjadi unyu-unyu? Nah, itu apakah Tuhannya para nabi yang seperti itu, atau Tuhannya orang Romawi Yunani penyembah roh-roh ini? Jawab. Ketuhanan kami orang Kristen itu. Saya tidak tanya Tuhanmu Kristen, nggak tahu saya dengan Tuhanmu itu, saya sudah paham. Saya nggak mau tahu. Yang saya tanya, apakah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub yang masuk ke dalam rahimnya Maria, atau Tuhannya orang-orang Roma dan Yunani yang masuk ke dalam tubuh Maria dan keluar? Mama, itu mama. Katakan Tuhannya seluruh umat. Di mana dalilnya Tuhannya seluruh umat menjadi bayi? Di mana dalilnya? Kalian ada yang datang setuju. Dengarkan saya, saudara Bere, sekiranya Anda masih bisa diselamatkan, jujurlah. Apakah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub yang datang ke dalam rahim Maria, atau Tuhannya Romawi dan Yunani yang datang, mama, Zeus mau netek, please deh, itu Tuhannya siapa itu? Jawab. Itu kan paradigma, logikamu aja yang kau pakai. Saya tanya ke kamu, jangan paradigmaku. Yang kutanya ke saudaraku Bere. Tuhannya siapa? Ingat, sebelum Kristen diproklamirkan menjadi agama Kekaisaran Roma, dengar, orang-orang Yahudi sudah bertuhan. Paham? Pertanyaannya kemudian Kristen muncul belakangan. Yang saya tanya, apakah Tuhannya Yahudi yang mewahyukan kemudian kepada Abraham, kepada Musa dan seterusnya, yang menghancurkan Gomora, ya, lalu kemudian yang memberikan bahtera Nuh, yang datang kemudian ke dalam rahim Maria?
ataukah dewanya orang Roma, dewanya orang Yunani yang masuk ke rahimnya Maria? Jawab. Aduh. Aduh, lebih baik kabur. Astagfirullahaladzim. Berat ini bang, berat, iya. Jadi kalau tadi saya bawa Wahyu itu itu mereka kacau itu. Iya, Kapan pasti. Abraham mengajarkan Tuhan anak-anak dan cucu itu adalah manusia? Berat ini bang, berat. Kalau dia mengatakan kayak tadi tuh di akhir zaman kata John, hantamkan Yesaya 52 nomor 1, Yehezkiel 44 nomor 9, Wahyu 21 27. Orang-orang yang tidak bersunat tidak bisa masuk ke Yerusalem. Bagaimana mereka mau dikumpulkan sekawanan dengan domba Israel sementara mereka masih punya bere-bere? Allah. Masya Allah. Bere-bere itu artinya domba Zakar. itu, Sensei. Kalau di tempat kami itu zakar. Allahu Akbar, Masya Allah. Si John menangis di bawahnya. Sian lu John. Ya, anak muridnya si Herdi. Saya satu hari semalam 4 biji akun saya tumbang bang, gara-gara bahas ini bang. Iya. Ya, Satu hari, berat itu bang. Berat. berat bang. Naiklah John, naiklah. Ada John, naikkan aja kalau dia mau naik. Berarti jangan menghujat. Kita nggak ada menghujat. Tuhanmu kau akui mayat. Tuhanmu kau akui tidak dibunuh tapi bunuh diri. Ya kan apes. Iya kan? Ya, tidak mengetahui hari kiamat. Katanya tubuhnya. Tadi di awal yang menjadi tubuh itu adalah Yesus. Siapa melihat tubuh Yesus melihat Tuhan Bapa. Nah, sekarang Tuhan Bapa tahu tidak hari kiamat? Tahu. Nah, tubuhnya Yesus Saya tahu apa tidak? saya- Tidak tahu. Apa Mana saya ceritanya? menghujat atau saya bicara fakta tadi? Apa itu? Apa kalian bilang saya menghujat? Di mana saya Ya menghujat? kamu menghujat Tuhanmu sendiri. Kamu katakan Tuhanmu bunuh diri. Benar tidak Tuhanmu bunuh diri? Oh, kupikir tadi aku bilang bangke, dibilang menghujat. Ya enggak, saya tanya samamu. Tuhanmu itu bunuh diri enggak? Ya udah, kalau menurut kau bunuh diri ya enggak apa-apa. Loh, kok menurut saya? Tadi kamu yang mengakui kok. Tuhanmu bunuh diri kan? Iya, Nah, dia menyerahkan ketika diri. Tuhanmu bunuh dirinya diri, sendiri dia jadi untuk bangkai nggak? mati. Betul, ya. Dia Sekarang menyerahkan ketika dirinya Tuhanmu bunuh sendiri diri, untuk mati. dia jadi bangkai enggak tidak? Kenapa? Jadi bangkai tidak ketika dia bunuh diri? Enggak jadi bangkai seperti Nabi Munda. Ya Nabi kan manusia, Bung. Ini kita bicara tataran Tuhan. Akui kalau dia bukan Nabi Musa, kalau Anda mengatakan Nabi Musa sama seperti baginda Rasulullah, Udah ngakui. ya bangkai itu hanya untuk hewan. Ya, betul. Tapi kalau tujuanmu menghujat ya berarti Nabi Musa, ibunya Tuhanmu Tadi Maria. kau menghujat mengatakan Yesus pernah menjadi bangkai. Kau bilang tadi. Kamu kan mengatakan Nabi kami menjadi bangkai sampai sekarang. Kan kamu yang menghujat tadi. Makanya saya tanya, apakah Tuhanmu pernah menjadi bangkai? Ya, nggak pernah seperti nabimu. Ya enggak, saya tanya, apakah Tuhanmu pernah menjadi bangkai? Tidak pernah seperti Muhammad yang menjadi bangkai, nggak pernah. Nabi Muhammad itu nabi, Bong, sama seperti Nabi Musa. Sekarang saya tanya samamu, ini Tuhan. Ya, Tuhan. Jangan kau rendahkan Tuhanmu setara dengan nabiku. Tuhan tidak Nabiku pernah itu jadi nabi. bangkai. Sama seperti Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Betul. Isa alaihissalam. Itu sama. Mereka makhluk. Sekarang yang saya tanya, Tuhanmu Yesus, apakah Tuhanmu Yesus pernah menjadi bangkai? Tuhanku Yesus tidak pernah menjadi bangkai seperti Nabi Muhammadmu. Loh, kenapa tatarannya ke nabi, Bu? Loh, nabimu manusia. Nah, Yesusmu? Tuhanmu? Yesusku Tuhan, dia Elohim. Lah, kenapa kamu setarakan dengan manusia? Aku celuk gimpeu Loh, karena dia pingin setara dengan manusia, kau keberatan? Lah, bukan itu makanya saya tanya, kenapa kamu setarakan Tuhanmu dengan manusia? Kenapa? Loh, karena dia mau merendahkan dirinya setara dengan manusia, kau Ya, keberatan? berarti kalau begitu sebagai manusia Yesus bukan Tuhan kan? Loh, dia tetap Tuhan, walaupun Dari mana ada Tuhan mati? manusia. Dari mana ada Tuhan mati? Di mana mati? Aduh. Lah, yang Yang mati itu Tuhan tidak pernah mati, brother. yang menjadi tubuh ini siapa? Yang menjadi tubuh ini siapa? Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi?
Roh yang menjadi tubuh. Enggak, bukan gitu yang tanya. Saya tidak tanya apakah roti, apakah sagu, apakah tepung atau roh, bukan. Yang saya tanya, apakah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub yang menjadi bayi, nete, atau sembahannya Romawi dan Yunani yaitu dewa Zeus yang nusul menjadi bayi? Jawab. Sembahan umat manusia termasuk kau. Ada dasar kucuk nipu. Kamu nipu diri kamu sendiri itu. Allah itu kan sesembahanmu. Memang betul. Betul kan? Nah, terus Allah itu haram ya jadi manusia. Ya jelas. Oh, di mana ayatnya? Laisa kamitslihi syai'. Apa katanya di situ? Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Oh, tidak serupa, betul. Tetapi ketika dia berkehendak untuk serupa dengan manusia, tidak bisa. Karena dia selama-lamanya Tuhan itu. Di mana Tuhan itu selama-lamanya Tuhan. Sekarang saya tanya samamu. Sekarang saya tanya, apakah Tuhan bisa berhenti menjadi Tuhan? Bisa dong. Suka-suka Tuhan. Berarti Tuhanmu pernah berhenti menjadi Tuhan? Ya pernah. Kenapa? Oh, berarti pernah masa di mana tidak ada Tuhan bagimu? Iya, ketika saya tidak percaya, dia bukan Tuhan bagi saya. Tetapi dia sebagai Tuhan. Kamu itu jadi pelawak. Selamanya kamu ini jadi pelawak terus. Di mana ayatnya Allah SWT tidak bisa menjadi manusia? Di mana ya? Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Ayatnya mana? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada itu, Allah tidak bisa menjadi manusia, tidak ada itu bunyinya seperti la haula wala quwata illa billah. Nah, kalau dengar, kalau Tuhan itu tidak serupa dengan manusia, berarti dia tidak bisa jadi manusia. Pertanyaanku, karena yang setara dengan manusia itu makhluk. Sementara pencipta langit dan bumi itu tidak bisa menjadi makhluk. Kenapa pencipta langit dan bumi itu tidak bisa menjadi makhluk? Karena dia maha kuasa. Yang disebut maha kuasa selama-lamanya maha. Sementara Yesus pernah mati, katanya pernah jadi mayat. Kau kubaptis, tenangkan dirimu. Sudah, ambil nafas. Oke. Pertanyaan saya, di manakah ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan Allah SWT tidak bisa atau haram menjadi makhluknya? Di mana? Loh, bagaimana ceritanya? Anda Alan Kabut 25. Ya, dari mana kemudian Anda bisa bertanya seperti itu sementara yang dinamakan Tuhan itu adalah Khalik? Tenang. Kamu yang harus tenang. Karena kamu sudah terbukti menuhankan makhluk, kamu ingin menyetarakan Tuhanmu. Ayatnya, ayat mana ayat? Begini John, apa maksudmu bertanya seperti itu? Karena kamu ingin supaya Tuhan kami juga sama seperti Tuhan, bukan? Saya percaya ketika dia mengatakan dia tidak bisa atau haram untuk menjadi serupa makhluknya. Di mana ayatnya? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada itu. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Saya mengakui Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Tetapi kenapa Tuhanmu kemudian serupa dengan manusia? Dia bisa menyerupai apapun. Itu bedanya cuma kalimat itu. Dia tidak serupa dengan apapun katanya. Tapi dia bisa menyerupai apapun. Ini apa? Ini ajaran apa ini? Loh, makanya RCS kamu tingkatkan kawan. Dasar bahlul. Kalau Tuhanmu bisa jadi apapun, John. Ini seandainya John ya, Tuhanmu kalau jadi sendal bisa nggak, John? Kalau dia berkehendak. Makanya aku bilang kan kembali kepada kehendaknya, bukan kehendakmu. Wah, Masya Allah. Kok kalian ngatur Tuhan, mengatakan Allah? Kamu yang mengatur Tuhan harus jadi ini, harus jadi itu. Kamu yang mengatur, bukan kami. Tuhan itu. Oke, saya balik sekarang. Sekarang saya balik samamu. Mana dalilnya Tuhan berkehendak menjadi manusia? Oke, ayatnya mana? Pertanyaanmu itu. Iya, mana? Kau baca aja di Yohanes 1 ayat 1 sampai selesai. Yang menjadi manusia di situ apa? Allah atau manusia? Allah atau firman? Allah. Di mana dalilnya? Allah telah menjadi manusia. Di mana dalilnya? Saya bacakan. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman langsung ke masnya aja, Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Udah.
Ya mana dalilnya Allah menjadi manusia? Yohanes 1 ayat 14. Kemudian Ya, apa yang menjadi manusia di situ apa? Yang menjadi manusia apa? Allah firman. Enggak ada Allah menjadi manusia di situ. Dasar penipu. Jadi yang manusia menjadi manusia Yohanes 1 ayat 14 siapa? Firman. Ya firman kan Allah. Oh salah. Firman itu bersama dengan Allah. Di mana Dengar. kau baca Firman Yohanes itu 1 bersama ayat 1? dengan Allah. Dum baca Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama. Sama dengan Allah. Iya. Dan firman adalah Firman dari Allah, bukan adalah Allah. Enggak ada. Oh, baca original teksnya. Firman Baca adalah original teksnya. Baca original teksnya. Baca dulu. Firman adalah Baca. Dan firman Oke, berasal baca. dari Allah. Oke. Firman Dengar, itu bacakan. berasal dari Allah. Firman Dengar itu saya dari bacakan. Allah. Oh iya, Ayo. dengar saya bacakan. Tenangkan diri. Yunaninya, tenangkan. Yunaninya. Yunani Anda baca. Coba. Pada mulanya adalah firman. NRH, Firman Yunaninya. bersama-sama dengan NRH, tere, firman adalah Allah. Jadi firman itu adalah Itu takia terjemahan, John. Takia terjemahan itu, percaya sama gua. sekarang Percaya sama kamu gua. saya pakai terjemahan kamu Jangan tidak kau kerja. pakai tipu-tipu terjemahan rusakmu itu. Ya iyalah, dari kejang-kejang lu beriman, bre. Hah? Lu. Ayo. Ya, kita sapa dulu Bang Solder. Selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, silakan Bang. Hilang. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, John mana? Gak ada, kabur. Bang Solder, Islam? Kristen? Soldier of Jesus itu. Pembela Yesus ya. Tepu, pendeta si tepu. Silakan Bang. Enggak, kadang-kadang kita juga pembela Yesus masalahnya. Kristen atau Muslim? Pak Soldier. Iya Pak, Dianca sudah kenal saya kok. Pendeta si tepu ini. Pendeta setepu. Ya, yang kapan hari babak belur itu ya, Pak Pendeta ya? Oh, ya lanjut. Kenapa soldier? Ya. Kenapa soldier tentara? Kenapa tentaranya baru ada 20 abad kemudian gitu? Kenapa nggak pas Yesus disalib? Aneh banget ini. Silakan dulu deh. Boleh angkat tema Pak Soldier? Hah? Tema apa saja saya layanin kok. Iya, temanya itu Yohanes 12:44. Nah, itu untuk mengawali diskusi kita. Silakan Pak Soldier. Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Dibukakan saja dulu. Iya, silakan Pak Soldier baca. Silakan Pak. Denda tahu. Yang dia tahu kalau pendeta itu yang terkait dengan Maliaki 3, yang ada sentuhan-sentuhan dengan perpuluhan yang pendeta tahu. Kalau yang kayak gini-gini nggak mungkin dia bicarakan di gereja. Malu. Iya. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Iya. Perkataan Anda seperti itu yang mengatakan pendeta-pendeta mengambil perpuluhan itu salah besar. Saya tidak mengatakan mengambil perpuluhan. Tidak Maksud semua pendeta memiliki jemaat. Saya pendeta tapi saya bukan gembala. Paham? Jadi hati-hati berbicara. Ya, langsung saja Pak. Langsung biar kita diskusi. Ya, langsung biar diskusi dengan Pendeta tidak punya jemaat berarti pendeta yang dipecat itu Pak. Tidak lolos seleksi berarti Bapak ini. Bung, pendeta itu hanyalah sebagai gelar. Gembala itu sebagai jabatan. Jadi Anda tidak punya jemaat. Iya, saya pendeta tapi bagian saya adalah evangelis. Oke, silakan. Anda tidak punya jemaat. Hah? Anda tidak punya jemaat. Saya tidak punya jemaat. Saya bukan Jadi yang Anda injili apa? Kucing. Rumput laut. Jauh usah pakai nipu-nipu Pak Pendeta. Nggak usah lah. berbicara sama orang-orang anak SD atau gimana? Nggak usah Pak. Kalau Anda tidak punya jemaat, lalu gelar pendeta Anda itu untuk apa? Gaya-gayaan. Orang pendeta harus memiliki jemaat. Saya bukan pendeta, saya bukan gembala. Loh. Yang punya jemaat itu adalah gembala. Iya, sekarang Anda pendeta, Anda menginjili apa? Saya bagian evangelis, saya bagian penginjilan. Iya, yang Anda injili apa? Ayam. Hah? Yang baik saya injili adalah muslim-muslim. Nenekmu kiper. Hah?
Kamu menginjili orang Muslim, nenek kiper kau. Kau ditanya Yohanes 12:44 aja kau nangis. Kau menginjili kami? Hah? Siapa yang nangis, Ji? Lah tadi kamu ditanya Yohanes 12, baca, angkat baca. Kenapa kamu nggak baca? Kenapa? Katanya penginjil. Penginjil Paulus. Saya belum baca, Ji. Oh, belum baca, pendeta belum baca Bible. Kau makan saja donat, tapi tengahnya kalau gitu. Apa kau jaji-jaji Sundala? Bang Kores, apa kau jahat? Si John Peter minta naik lagi, Mas. Pendeta kok kayak gini. Ya, Pak Pendeta coba dibacakan Pak Pendeta, biar mulai diskusi sama Sensei Juma. Silakan Pak Pendeta dibaca dulu. Silakan. Mohon maaf, ini handphone saya belum bisa open cam karena Nggak usah open cam, nggak perlu pun. Baca aja dulu, Pak. Baca. Yohanes 12:44, baca. Ini mau menginjili umat Islam, jadi bubuk. Lo bayangin dulu, nah jemaat nggak ada, follower nggak ada juga coba. Begitu disebut Yohanes 12:14, kita kirim ke mana? Perpustakaan. Iya, kirim. Belajar langsung. Silakan, Pak Pendesta. itu kemarin Silakan. banyak. Cuma video-video saya ada yang nge-report, ada Dibaca dulu Pak. Yohanes 12:44-nya dibaca dulu Pak. Silakan. Sudah, saya sudah baca. Ada apa? Bunyinya seperti apa? Dibacain. Bunyinya seperti apa? Iya, ada apa? Dibacain. Coba. Iya, intinya saja ada apa, Ji. Iya, biar dengar semua penonton di sini dengar bunyinya seperti apa. Coba dibunyikan dulu. Apa dengan ayat itu? Kan selalu panik. Kenapa ya? Siapa yang panik? Ayat yang paling dihindari oleh Pak Pendeta itu pasti ini ayatnya. Sudah bisa ketebak. Saya panik untuk melawan Anda, cuma Ya kalau tidak panik coba dibacakan dulu. Itu membuktikan bahwa Pak Pendeta tidak panik. Coba dibacain. Yang dewasa, Pak Pendeta. Dibaca Diskusi bukan yang dewasa, Pak. diperlihatkan, diperdengarkan, bukan diperlihatkan yang diminta. Diperdengarkan coba. saya one device. Nggak hafal berarti Pak Kalimatnya Pendeta ya? pendek loh, kan Pak Pendeta kan bukan ikan kan, ingatannya pendek kan? Kan pendek kalimat itu, gampang banget diingat. Ikan. Iya, iya ikan itu kan hewan yang ingatannya paling pendek. Coba Pak Pendeta dibacain dulu. Buka Barang dulu siapa? Pak Pendeta. Coba dibacain, Pak. Setelah dibuka, dibaca, diingat-ingat, lalu masuk ke sini lagi, baru omongkan gitu loh Pak Pendeta. Masa gitu aja diajarin, Pak? Iya, saya ambil Alkitab buku saja ya. Nah, itu dari tadi. Dari lahir harusnya, ya. Puput. Itu loh, Bang. Jadi murid itu begitu, gitu loh. Anda kalau di tempat lain penginjil, kalau di sini murid. Karena kami lebih paham Bible daripada Anda. Oke, catat. Masa Lah buktinya tadi apa? Baca. Buka Google. Masa kita buktikan aja, kita buktikan. nenekmu striker. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Silakan Pak, biar dimulai diskusinya. Silakan Pak. Yohanes 12 ayat 44 ya. Ya, bacakan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Yesus yang menghakimi. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah memutus aku. Masalahnya apa? Ya, dijelasin lah. Lanjut. Kenapa ada kata bukan di situ? Kenapa? Dijelasin kenapa ada kata bukan di situ. Silakan Pak Pendeta. Iya, kenapa tidak ada kata bukan? Karena di situ di perikopnya, perikop sebelumnya adalah mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya kepada Yesus. Bukan, coba perhatikan yang saya tanya adalah di situ kan bunyinya begini. Barang siapa yang percaya kepadaku, maka ia bukan percaya kepadaku. Kenapa harus ada kata bukan? Iya, karena orang Yahudi tidak percaya sama Yesus. Iya, Wah, justru kan diminta untuk percaya. Parah ini, parah.
Iya, Yesus itu sedang memposisikan dirinya sedang memposisikan dirinya bahwa dia dan Bapa adalah satu. Kalau dia dan Bapa adalah satu, seharusnya tidak perlu ada kata bukan. Seharusnya bunyinya begini, barang siapa yang percaya kepadaku, maka ia percaya kepada dia yang mengutus aku. Tapi kenapa harus ada kata bukan di situ? Itu menjadi pertanyaan. Dia sedang memposisikan dirinya Sebagai dia dan Bapa adalah satu. loh, Ini kayak gini nih. Ini kayak gini lulus S1 dulu, Pak ya. Katanya saya di sini murid, kok murid lebih pintar daripada gurunya? Karena muridnya lucu. Karena muridnya lucu. Kenapa lucu? Sudah berjenggot, sudah berkumips, ya, bercambang, tapi ditanya apa, jawabannya kena kembali kayak orang bingung dia. Lanjut. Indahnya plus. Pak, itu Waraskan menunjukkan dia. tentang hakikatnya, Pak. Hakikatnya itu bukan percaya kepada Yesus, tapi hakikatnya percaya kepada Dia yang mengutus Yesus. Siapa yang mengutus Yesus itu, gitu loh, Pak. Jadi jangan panggillah guru dari rumah. Aku panggil kamu anak muridku Juma ya. Udah Neflos nih, dibetulin nih. Ninda Ini Neplos tolong ada. diwaraskan, kasihan Bapak. Kasihan dibetulin nih. Ayo diwaraskan. kan di situ di awal Yesus menyeru, barang siapa yang percaya kepadaku, artinya siapapun yang percaya kepada Yesus ya. Barang siapa yang percaya kepadaku. Sebentar ya. Sebentar. Jangan potong-potong. Untuk jangan membodoh-bodohi orang-orang Kristen yang di bawah. Ya. Baca ayat selanjutnya. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Artinya apa? Iya benar. Yang menjadi pertanyaan itu benar. Itu barang siapa melihat anak maka ia melihat Bapa. Iya benar itu. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Yesus di situ? Kenapa Yesus di situ mengatakan bahwa ia bukan percaya padaku? Sebentar, bukankah? Loh, ini gimana ini? Wah, pendeta kayak begini ternyata bukan pendeta ini. Ini jemaat ini. Enggak, pendeta aslinya begini, Dek. Kamu salah. Pendeta begini semua. Iya, begini. Kalau pendeta itu begini tabiatnya. Kok bisa punya jemaat, Pak Pendeta? Kalau kayak gini pendetanya kok bisa punya jemaat ini? Enggak, Aneh juga. Tapi jemaatnya dia nggak punya dia. Dia nggak nggak punya punya. jemaat, lari semua kata ada jemaat enggak ada. Oh, wajar lah. Pantas lah nggak punya jemaat kalau kayak gini. Tuhan, sudah beberapa ustadz saya taubatkan masuk Kristen. Dasar Ya, dalam mimpi ya. Tahayul. Tidak pernah dalam mimpi. Puji Coba Tuhan. Kristenkan saya kalau kamu bisa. Kenapa? Kristenkan saya kalau kamu bisa, coba. Gorona jemaat aja nggak punya, follower aja nggak punya, apalagi ngobrol sama ustadz ya. Pak Pendeta coba dimatiin dulu geleknya, fokus diskusi. Pak Pendeta coba jangan diisap dulu geleknya. Dimatiin dulu, kita diskusi, fokus ya. Kenapa di situ ada kata bukan? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau memang Yesus dan Bapa adalah satu, seharusnya Yesus tidak perlu mengatakan bahwa ia bukan percaya kepadaku. Seharusnya ia percaya kepada Bapa langsung, nggak usah ada kata bukan di situ. Nah, kata bukan itu menandakan apa sebenarnya? Ya makanya jangan pakai otakmu. Pakai otak siapa? Otak Yesus gitu? Jangan pakai otakmu. Ya pakai otak siapa kalau gitu? Sekarang suka-suka Tuhan mau ngomong apa? Memalukan. Ini yang mau mengkristenkan Ustaz. Aduh. Dasar Parah nih, parah. memalukan. Ya, kalau begitu muslimkan saya. Kalau Anda bisa. Oh, yang bisa muslim itu yang waras. Hah? Dari mana ayatnya? Ada ayatnya. Afala tatafakkarun. Hanya orang berakal yang kemudian bisa masuk Islam itu. Striker. Nah, sekarang coba kita rubah. Bisa kita cek apakah Anda berakal atau tidak. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? 12 inci. Kok 12? Ini nggak bisa berakal dia, nggak berakal. Tidak ada. Ayo lanjut deh, lanjut. Beliau harus diwaraskan dulu baru kita ajak dia masuk Islam. Silakan. Susah, Sensei. Kalau nggak waras tuh jangan ke TikTok lah, ke psikiater lah. Dia juga sih.
Pas neflos nih sarafnya kejepit nih, ada di otaknya ada yang kejepit nih. Tolong harus banyak-banyak berenang ini kalau saraf kejepit. Nggak bisa ini. Aduh, parah. Lanjut kemana? Lanjut. Ya, kita diskusi tentang apa nih? Apanya yang dilanjutkan? Kita diskusi tentang apa katanya baru sadar dia. Jadi tadi itu bukan diskusi. Kalau memang ayat itu kalau memang ayat itu sukar untuk dijawab, nggak apa-apa, kita pindah ayat saja. Matius 28 ayat 18. Di Akademi Pelawak Indonesia kan, API. Ya, begini ya. Kalau memang ayat itu sukar untuk dijawab, Pak Pendeta, kita pindah ayat aja ya. Matius 28 ayat 18. Bunyinya begini ya. Kepadaku telah diberikan kerajaan di sorga dan di bumi. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kalau Yesus tidak diberikan kuasa, kira-kira dia berkuasa atau tidak? Anda mau mempermasalahkan itu, sedangkan di kitabmu, di Al-Quran saja dia ini. Siapa yang kuasa di surga dan di bumi? Parah ini. pendeta kayak gini. Ini pendeta kayak begini. Gimana mau gitu terus ini? Selamat datang. Ini kayaknya orang ini tersangsa karena tidak ada yang bayar perpuluhan kayaknya ini. Iya, parah. Inilah kawan-kawan ya, kalau menuhankan Tuhan yang hidupnya dipenuhi dengan donasi. Kayak gini jemaatnya. Siapa yang hidup dengan donasi? Saya tidak pernah mencari donasi, bukan seperti orang-orang yang sedang mengumpulkan duit. Tuhan kamu, bukannya kamu, Tuhan kamu. Bukan Anda, Tuhannya Anda. Saya tidak pernah mencari donasi seperti orang-orang Tuhan kamu, bukannya kamu. Palestina pakai apa Tuhan itu, kamu. cari uang di pinggir jalan. Yesus ini yang kita bicarain, bukan Anda yang nggak punya. Pembangunan gereja itu tidak pernah mencari uang di pinggir jalan. Lo bukan bangunan gereja, itu Kristen udah kaya zaman itu. Ini ketika Yesus hidup, dia hidup sehari-harinya dari donasi. Siapa yang sering mencari pembangunan donasi? Nggak percaya, ini gua kasih datanya deh. Gimana sih, lihat ya. Bisa bahasa Inggris nggak? Bisa bahasa Inggris nggak? Harus bisa dia. Tanda-tanda orang percaya bisa bahasa asing. Lanjut aja, dia pasti bisa. Sini lihat ya. Nah, ini datanya di sini kawanku. Apa yang Yesus what did Jesus wear? Ini dari Profesor Johan Taylor, profesor dari asal mula kekristenan dan asal mula bait suci keduanya Yahudi. Dia profesor di Universitas Raja-Raja London. Perhatikan, dia menulis dalam artikelnya, ini datanya dari Celsus ya. Celsus ini adalah sejarawan Yunani. Yesus berkeliling dengan cara yang menyedihkan di mata orang-orang banyak. Dia hidup dengan cara yang menjijikan dan cara yang tidak pantas, yaitu meminta-minta dan menerima apa ini? Apa? Perpuluhan. Waduh, salah dong. Menerima donasi. Yesusnya aja kurang nutrisi hidupnya, apalagi jemaatnya. Diajak ngobrol banyak halu. Jangan marah bre, data ini. Nah, ini Yesus yang digambarkan oleh siapa namanya? Profesor Johan Taylor ya. Tuh, Yesus lu tuh. Tangannya ngapain tuh? Tuh, tangannya lagi sulap. Tapi pakai sendal, kainnya pendek. Artinya apa kalau kainnya pendek? Artinya orang yang tidak mampu. Mana ketawanya? Ketawain dong. Ini kok kata dari mana? Oke. Ini mau saya tambahin sedikit lagi, Aki Kores. Iya, silakan. Iya. Dia ada ikan goreng di situ, Dek. Ikan goreng dikasih gurunya, bukan beli itu. Ada ikan nila tapi sensei. Nah, ini datanya nanti bisa lihat di Matthew Henry Commentary yang di Filipi itu loh. Ya, maaf, Sebentar Pak, sabar ya. Saya mohon maaf, saya nggak mendengar tadi, saya nggak melihat. Saya habis ngambil kencing onta tadi buat diminum.
Iya, silakan, nggak apa-apa, minum aja yang banyak ya. Kenapa nggak kencing Yesus? Kan keselamatan. Menurut ajaran kalian kencing onta yang bagus kan? Loh, jadi kalian mau ngambil Islam atau Kristen nih? Hehehe. Ya kalau kayak gitu-gitu gue jagoan lah. Cuma ini. Gas, gas. Iya. Kasih paham. Yesus hidupnya dari sedekah. Kasih paham. Di Filipi 2 nomor 8, coba soldir, tahan dulu burung merpatinya, coba diikat dulu sebentar. Di Filipi 2 nomor 8 yang mendekatkan rupa seorang hamba, yaitu manusia, di sini Yesus. Nah, di sini seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin dan nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya dan hidup dari apa? Sedekah dar Tuhannya. Tuhanmu nih. Makanya jemaatnya kurang nutrisi. Nggak percaya kan? Silakan lagi beres. Lanjut. Enggak, aku udah matang. Dek, saya makan ikan goreng dulu, ada dikasih sahabat tadi. Oh, dikasih ya? Iya. Oh, itu udah teladan Yesus guru dah. Jadi Bang Zuma ya dan teman-teman lainnya, kalau saya pelajari ya, ternyata Matius 15:23 ini ternyata memang tergenapi sampai sekarang ini. Nah, sampai menggenapi itu di kata-kata terakhir itu adalah Kristen, di mana dikatakan di situ orang yang sudah ditobatkan itu akan menjadi 2 kali lebih jahat dibanding yang mentobatkan. Nah, sementara kalau kita cek narasi Paulus itu, contoh di 1 Korintus 8 nomor 6, dia tidak menyatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Dia membedakan antara Allah dan kurios. Ya, theos dan kurios itu tidak mungkin sama. Nah, tapi nyatanya Kristen ini menjadikan kurios dan theos ini menjadi sama. Kurios juga theos juga kurios. Kan begitu. Narasi-narasi yang dibangun oleh Paulus ini selalu menjurus kepada penghinaan terhadap Yesus dan juga menjurus kepada membatalkan segala hukum Taurat dan ketentuannya. Kan begitu. Nah, si Kristen inilah yang dinubuatkan di kalimat terakhir bahwasanya mereka itulah yang menjadikan 2 kali lebih jahat dibanding Paulus. Masya Allah. Bener Bang Zuma? Izin Bang Zuma pendapatnya. Apa nggak salah? Oh, Masya Allah. iya kan? Pengajaran ayah nggak salah kan? Kristen 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Tepuk tangan untuk Papa. Pak Pendeta kenapa terdiam, Pak? Tidak, saya lagi menikmati Akademi Pelawak Indonesia. Iya, kenapa terdiam, Silakan dibantah, Pak. Silakan dibantah Pak. Pernyataan saya tadi. Matius 23 nomor 15. Silakan engkau, hai. Suaranya putus-putus. Mungkin sinyal ahli Taurat. Bagus. Orang-orang Farisi. Putus. Siapa yang putus, Pak? Tadi waktu ngomong siapa itu yang kurios atau siapa tadi ngomong itu? Iya, di 1 Korintus 8 nomor 6 kata Paulus hanya ada satu Allah saja, itu theos, dan ada satu kurios saja, yaitu Yesus. Di sini dia tidak menyamakan, Pak, antara theos dan kurios, tapi Kristen ini malah mengartikan kurios dan theos itu sama derajatnya, satu hakikat. Bukankah kalian lebih jahat 2 kali dibanding Paulus? Sementara narasi dari Paulus itu di surat-suratnya Paulus selalu penghinaan terhadap Yesus dan membatalkan segala hukum Taurat. Apakah Anda tidak mau mengakuinya? Di mana Anda berkata Paulus menghina Yesus, dan di mana Anda berkata dia menghina orang yang mati terkutuk di tiang salib, itu bukan penghinaan.
Bung, apakah saya di sini perlu mengajarkan Anda Akademi Pelawak Indonesia? Nggak perlu. Enggak, ini orang ini cari panggung ini. Nggak bisa ngomong ini orang ini. Ganti pemain aja. Nggak bisa ngomong nih orang ini. Cari panggung aja. Menurut Anda terkutuk tuh gimana? Coba. Kalau Jelaskan begitu, kepada saya. perkataan anak murid saya Jelaskan kepada saya. Terkutuk itu gimana menurut pandangan Anda? saya ajari. Tadi kan si Juma mengatakan saya murid. Maka murid mengatakan Oke, anak murid, dengarkan. Gini, saudara pendesta, apa materi yang Anda kuasai di Bible? Coba, saya ingin tahu. Yang paling Anda kuasai. Yang paling saya kuasai itu bukan urusan Anda. Nah, supaya kita bisa berdiskusi dengan baik. Silakan. Ya, Anda mau berdiskusi tentang apa? Mayat Yesus itu Tuhan atau bukan? Di mana mayat Yesus? Oh, nggak bisa dia ini. Diturunin aja. Nggak ada punya. Di mana mayat Yesus? Sedangkan waktu di kuburan aja mayatnya hilang. Saya tanya, mayat Yesus itu Tuhan atau bukan? Sendawa. Itu saja kepintaranmu. Saya tanya, apa yang Anda kuasai di Bible? Saya menghargai pengetahuan Anda itu minim. Maka saya tanya, saya ingin menyelesaikan kemampuan Anda dengan materi saya. Anda menguasai materi apa di Bible? Seorang pendeta menguasai materi apa? Saya ngikut. Silakan. Oke. Jangan kamu sebut lagi sesumber kayak tadi. Materi apa saja? Kutanya, apakah mayat Yesus itu adalah juga Tuhan? Anda tertawa. Meskipun tertawa Anda itu lebih cenderung pedih dan mengerikan. Ayo, paparkan materi apa yang Anda kuasai, biar saya menyelesaikan. Silakan. Iya, saya jawab. Yesus secara keseluruhan, mayatnya yang saya tanya, apakah mayat Yesus itu juga adalah Tuhan? Bung, ini mau dijawab atau tidak anak muridku? Iya, pertanyaan saya. Anda pendeta, Anda orang cerdas, Anda adalah anak Theos, anak Zeus. Sebagai anak Zeus, Anda harusnya mengerti pertanyaan. Apakah mayat Yesus itu juga adalah Tuhan? Jawab. Di mana mayat Yesus? Pertanyaannya, di mana mayat Yesus? Kenapa Anda mencari mayat? Lah, kok kenapa Anda mencari mayat? Anda berkata. Sekarang saya tanya, Yesus pernah menjadi mayat tidak? Tidak. Jadi kalau ada dalilnya Yesus mayat Yesus, sebutkan dalilnya. Kalau ada gimana? Sebutkan dalilnya, biar saya selesaikan. Sudah minim sombong. Sebutkan dalilnya biar saya selesaikan. Saya kan sedang mengajarkan anak murid ini. Sebutkan dalilnya. Apakah di dalam kitab saudara tidak ada disebut mayat Yesus? Sebutkan dalilnya. Apakah di dalam Anda ini mau belajar? Anda mau belajar? Di mana Anda berkata gurunda? Sebutkan dalilnya biar Sekarang saya tanya, apakah di dalam kitab saudara ada disebut mayat Yesus? Ada. Kenapa Anda mengatakan di mana mayat Yesus? Tetapi mayatnya di situ hilang kan? Berarti Yesus pernah jadi mayat? Tidak. Loh, jadi yang mati di atas tiang salib itu bukan mayat Yesus? Itu tubuh manusianya. Itu bukan mayat, kucluk. Tampar juga mulutku pakai sendal. Kiper. Banyak cerita sombong, ilmu nggak ada. Itu bukan mayat, tapi itu adalah tubuh Yesus. Anak TK, kalau tubuh sudah ditinggal roh itu namanya mayat, kucluk. Aku dilarang kasar, tapi kalau lawan diskusi saya kayak begini, mau kayak mana? Ini makanya saya tanya samamu, mayat Yesus itu apakah juga Tuhan atau bukan? Gimana caranya ini bicara sama orang yang tidak berakal ya?
Heran saya. Dia tetap 100% Tuhan dan 100% manusia. Pada saat dia mayat, dia juga Tuhan. Cuma saya jelaskan ya. Kasihan Tubuh kamu. yang dipakai Yesus itu adalah tubuh sama seperti kita, tubuh manusia pada umumnya. Sedangkan rohnya adalah roh Allah. Jadi mayatnya bukan Yang- Tuhan. Yang mati itu adalah tubuh manusianya, tetapi rohnya saat Yesus mati, ya, saat Yesus mati, rohnya itu turun ke dunia orang mati untuk menyatakan dirinya. Yang saya tanya mayatnya Paman, mayatnya Yesus itu Tuhan atau bukan? Ya, yang saya jelaskan ini keponakanku, yang saya jelaskan ini sudah Besar sesuai mulut. dengan pertanyaan Anda. Besar mulut. Mayatnya yang kutanya bukan rohnya. Mayat Yesus itu Tuhan atau bukan? Saya Yesus- tidak tanya rohnya. Hei, saya tidak tanya rohnya. Gimpe, yang saya tanya mayatnya. Saat mayatnya terbaring, itu Memang mayatnya pernah berlari? Bicara kok sudah enggak ketulungan. Saat mayatnya terbaring, bukan pada saat mayatnya berlari. itu Gitu. adalah keahlian Anda. Itu adalah keahlian Anda. Tanya apa belepotan? Kamu bingung mau jawab apa? Bukan, ini Ya sudah, pertanyaan saya, apakah mayatnya Yesus itu juga Tuhan? Pada saat mayatnya berbaring, apa-apaan? Kan keponakanku, anak muridku. Saya tanya, apakah mayat Yesus juga itu adalah Tuhan? Iya, Tuhan juga? ya, Berarti dia maha kuasa? jelas, Mayat maha kuasa? jelas. Oh sudah, selesai, tepuk tangan. Jadi di agama Anda, mayat manusia itu maha kuasa. Udahlah, selesai. Nah, itulah yang kamu kuasai kan? Materi itu yang kamu kuasai kan? Mayatnya Yesus kan bangkit kan, maha kuasa kan? Mayat bangkit. Dia bangkit kan? Ya, ketika mayat seseorang bangkit, itu adalah hantu, itu adalah mumi, itu adalah zombie, atau itu adalah Tuhan. Maka jika Anda berkata seperti itu, Anda menolak sejarah. Mengapa sejarah? Kenapa sejarah? Saya tanya, ketika mayat manusia itu bangkit, apakah dia zombie atau dia adalah Tuhan? Jawab. Sejarah membuktikan. Pelawak ini, udah turunkan aja ini, udah ada ilmu. Tidak. Anda hanyalah pintar, hanya seperti itu. Hilang. Wah. Ada ilmu. Mayat berkuasa, yang tadi, yang pertama Tuhan bunuh diri, ini lagi mayat maha kuasa. Ngeri-ngeri sedap ini Kristen ini. Buktikan Nabi bangkit, Tuhan kami hidup. Mana? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah makhluk seburuk-buruknya makhluk. Tuhannya hidup katanya Gurunda. Mana? Suruh masuk TikTok kalau hidup. Kasih fotonya. Hidup di mana dia? Tinggal di mana? Di surga. Ya, janji caleg. Apa bedanya sama mayat? Tuhan kami hadir. Hadir di mana? Hadir di kamera kan ada tuh. Hadir. Tuhan kami hadir. Absen 3 hari. Alpa selamanya. Ya udah dinaikkan lagi kalau ada pasien. Yes, assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kok hitam? Entah, ini tadi di jambak pertama tadi langsung ngeblank. Biarin aja. Ya, biarin aja. Ikut ke Makassar. Akhi. Kapan? Oh, nggak tahu. Tanggalnya belum keluar. Oh
Oh belum ya? Ikut Sensei, ikut. Mau ikut? Wah, kita plus ikut di framing nanti. Enggak, harus ikut. Ya, semangat. Pengen lah. Bang Aldo. Kristen atau Islam, Bang? Bang, cuma mau nanya sih Bang Toto. Halo? Putus-putus suaranya. Halo? Islam atau Kristen, Iya, Bang? Islam Bang. Oke, terima kasih, Bang ya. Kita cari Oten dulu, Bang. Sebelumnya Mau bicara. Oke, silakan. Ada yang ingin disampaikan, Bang? sedikit, iya ingin sedikit belajar dari Bang Juma dan kawan yang lain buat edukasi teman saya sendiri juga. Nah, sebelumnya saya ngelihat 2 hari yang lalu saya masuk ke roomnya Pak Bom Bom. Di situ mereka ada Pak Bom Bom sama Jack siapa ya kalau nggak salah ya? Jack Cita. Itu dia membicarakan Mikana mereka sih. Membicarakan apa? Membicarakan Mikana. Oh. Iya, di situ Pak Bom Bom mengeluarkan kata saya ngajak dapat Mikana. Aduh, suaranya Halo? Suaranya putus-putus, Bang. Ya, halo? Syukron. Mana sih? Halo? Halo? Iya. Iya, coba tes. Iya Pak Anton, temannya jadi gini Pak Anton. Pak Anton bilang kan teman Pak Anton nih untuk teman Pak Anton. Teman Pak Anton maksudnya Kristen gitu. Iya. Boleh dibawa ke sini Pak Anton? Nanti coba. Kapan tuh? Dijadwalkan aja Pak Anton. Nanti dibawa ke sini aja. Siap. Iya, jadi perdebatan itu soal apa sih Pak? Maksudnya kan kayak Mikana aja sampai mau diajak debat sama Pak Bom Bom di situ. Iya, cuman Mikana nggak berani. Pak Anton ini temennya secara langsung atau virtual? Teman virtual? Iya, temen lagi. Di virtual atau di apa? Di fisik gitu? Langsung? Langsung. Oh langsung gitu. Udah pernah main TikTok temennya Pak Anton itu? Asatid, aku makan ya. Siap. Belum. Oh ya udah nanti dijadwalkan aja nanti Pak Anton. Iya nanti ya terus secara obrolan santai orang yang nggak seperti kayak ya pendeta ya ada di sekitar TikTok lah pokoknya gitu tuh santai deh orangnya. Coba nanti lain kali saya masukin di sini Pak ya. Siap Bang. Oke Bang, terima kasih Bang. Banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi katanya tadi cakar-cakaran mereka, Bang. Al-Quran sudah menarasikan itu. Fa'aghrayna bainahumul adawa wal ba'da'a ila yaumil qiyamah. Mereka akan saling meludahi satu sama lain sampai kiamat. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum Bang Salju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Juma dan apa kabar? أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Allah. Itu yang baru datang disambut dulu. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Bang Salju. Bang Salju, waalaikumsalam. Ada yang ingin disampaikan Bang? Warahmatullahi wabarakatuh Bang Juma. Selamat malam Bang Juma. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bang. Semangat malam. Nggak ada. Bang Juma nih mohon izin juga nih kayak sepertinya mungkin ikut juga nih sama Bang Hen nanti ke Makassar insyaallah. Amin. Silakan. Masya Allah. Biar kita bisa salawatan sama-sama. Yes. Acara apa lagi sih? Enggak ada pingin jumpa sama Bang Juma dan kawan-kawan yang ini rencana kantor API Bang. Akhi. Gunting pita kah Sensei? Gimana? Gunting pita kah? Belum, baru mau lihat kantor usaha kita. Kita kan ada mau usaha bikin usaha. Siap Sensei. Siap. Tenang aja kalian, biarkan kami yang bekerja. Jadi Bang Juma, izin Bang Juma, saudara kita ini, Bang Salju ini, Akhi Salju ini, kalau dia bersolawat, kalau dia ngaji, pasti take down akunnya. Nggak tahu kenapa.
Tapi kalau tapi kalau buat pantun nggak apa namanya nggak di-kick dia, Bang. Coba izin Bang, satu kalimah hadis ataupun baca Satu Al-Quran kali atau pantun, ngaji solawat. Jangan pantun solawat coba. Kalau pantun nggak buktikan kalau emang. Insyaallah. Ya. Udah ada oten kayaknya tuh Bang di bawah tuh. Bang Juma itu aja Bang Juma ya. Sampai ketemu insya Allah Bang Juma. Amin, amin. Iya, jadi mau juga jadi ini pengkonsumsi palu basah. Palu basah? Mau dong. Iya, nanti lah di Makassar kita ajarin makan palu basah, bukan bolu basah. Oh, palu basah. Iya, jadi paha manusia dipotong-potong kecil, direbus pakai air santan. Boleh. Apa itu sensei? Boleh katanya. Dari tadi saudara Salju ini grogi terus. Kok selamat malam? Rupanya di mana? Di mana Bang Salju? Di Bogor Bang, di Bogor. Malam di sana? Enggak lah. Nah, tadi masuk selamat malam. Mana dah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bang Suma. Ya udah malam. Mungkin keceplosan mungkin Bang. Saya pernah gitu juga Bang Salju. Ya saya juga kaget ya. Kok selamat malam? Mungkin keceplosan mungkin Bang ya. Ya itulah grogi dia jumpa apa namanya komunikasi sama Bang Juma. Enggak lah, biasa aja. Kalah aura. Ya kalau apanya itu kalau kerisnya itu kalah pamor. Tapi saya pernah loh, akhi, waktu SMP dibangunin sore hari tidur siang kan, bangun sore hari. Cara saya dibangunin, sayang, bangun. Enggak sekolah ya. Saya tiba-tiba terbangun, memang mendung kayak pagi kan, lari beres, mandi, pakai baju sekolah, habis itu tancap, dikejar. Mau kemana? Katanya sekolah. Ini sore, pulang. Ketawa orang serumah. Kejadian loh itu, malu sendiri loh. Bangun sore pukul 5:30, mandi, ambil baju, ambil tas, langsung tancap. Dikejar, mau kemana? Sekolah. Tidak, ini sore, kamu dikerjain sama om. Balik lagi ke rumah nangis aku, dikerjain. Ada nggak yang pernah merasakan gitu? Bangun-bangun sore kok berasa pagi gitu? Pernah. Iya kan? Lucu kan? Iya. Saya malah waktu itu mau jualan. Kan biasa jualan di sekolah-sekolah gitu kan. Iya. Nah bangun sore itu siap-siap mau bikin adonan martabak. Kirain itu pagi. Pulang juga begini. Marah. Sering lah, bukan sering, saya sekali saya. Banyak tuh Itu yang pernah biasanya mengalami. karena tidur apa itu? Tidur siangnya terlalu pulas biasanya. Oh, Keadaan mendung, nah seperti itu biasanya. Tuh enak itu, apalagi hujan-hujan tuh gesek-gesek kaki ke kasur itu. Waduh, enak banget. Bang Juma itu aja Bang Jumanya, terima kasih Bang ya. Iya baik. Iya, Bang. Kita jumpa dulu. Oke boleh. Tapi ada satu pantun buat Bang Iya, Juma. silakan. Bang Salju, itu banyak yang minta itu di bawah. Bang Salju coba dulu. Tuh ada yang bilang ngaji sama solawat atau apa itu, coba. Sekali saya penasaran juga Bang Salju, coba. Dan nanti Bang, Boleh take down. Boleh. Enggak apa-apa coba. Kan Kita bisa kasih buat satu aku lagi. pantun buat Bang Juma dulu. Habis itu mengaji kita. Oke, guys. Jauh-jauh jalan ke Medan, asalkan jangan berjalan kaki. Dari jauh Bang Juma ku pandang, asalkan jangan tinggalkan kami. Allah. Iya. Nanti di Internet Plus juga belajar pantun. Oh, iya, Pantun kan? Iya. Tiga Yesus makan ikan.
Jauh-jauh mata memandang, tangannya bolong, kakinya bolong, ternyata sundal bolong. Mental kan? Masih pantun aja udah mental bang. Apa? Mana? Iya, masih pantun aja udah mental, apalagi ngaji dia. Kenapa sih? Mental dia mental. Kok bisa ya? Jangan dia membuat lirik-lirik lagu atau bernada gitu, jangan. Mental dia nggak bisa. Bisa ya? Tapi saya kok nggak mental. Tangannya bolong, kakinya bolong, itulah dia si sundal bolong. Saya nggak mental. Mental. Loh. Terus di room ibes bolak-balik dia kena turun kayak ini, kayak teh celup. Ada laporan enggak tadi itu? Biasanya kan ada pemberitahuan melanggar atau gitu enggak? Gak ada Pak De. Ya teman-teman Kristen, silakan minta kirim permintaan. Ini hostnya akhir siapa ini? Akhir Ivan. Iya. Oh. Ivan Pak Pres. Dari pantesan suaranya kok. Tumben berani ngomong. Suaranya kok beda. Biasanya kalau masuk room tuh nggak berani ngomong, diem aja. Tumben ngomong ini. Iya Pak De. Iya. Kadang di dulu itu di JCC gitu kan, diem aja gak pernah ngomong tuh. Iya ya, sebelum Gurunda masuk biasanya admin Zuma. Asik. Admin Zuma dulu masuk, baru Gurunda. Iya. Pada masanya. Netizen kangen dengar suara Bang Zuma tuh mengaji bang. Udah kan tadi? Nanti kelempar juga kita. Ada otot lagi enggak bang? Dinaikin bang? Belum ada